Shalom, perkenalkan nama saya Wati Natalia Banamtuan. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Kristen kelas 2B. Di sini saya akan menceritakan sedikit mengenai isu-isu etika serta apologetika kepada pelajar remaja. Dan saya akan menyampaikan ini dalam bentuk alat peraga yang sudah saya buat. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk kepada topik pembahasan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan kepada kita semua apa itu etika dan apa itu apologetika. Secara bahasa, kata etika lahir dari bahasa Yunani ethos yang artinya kelihatan dari suatu kebiasaan. Etika dalam pandangan secara objektif adalah perbuatan, sifat, atau tindakan manusia. Nah, untuk pengertian etika secara khusus ini, etika merupakan ilmu tentang sikap atau suatu perorangan dalam lingkungannya atau pergaulan di sekitar lingkungan rumah yang kental akan aturan dan prinsip terkait tingkah laku yang dianggap benar. Nah, teman-teman, berbicara soal etika, kali ini dalam pembahasan isu-isu etika dan apologetika, saya mengambil sebuah topik yang sangat menarik, yang saya pilih dan saya tentukan judulnya itu Krisis Etika dalam Pergaulan Remaja Zaman Sekarang. Nah, alasan kenapa saya memilih topik atau judul seperti itu, karena belakangan ini saya seringkali mendengar masyarakat, keluarga, teman, sahabat yang mengeluh tentang kurangnya sopan santun anak zaman sekarang. Bahkan mereka membuat sebuah komparasi atau perbandingan, bahkan disparitas antara anak zaman sekarang dengan anak yang dulu. Di mana anak yang hidup pada zaman dahulu itu lebih mengutamakan sopan santun terhadap orang yang lebih tua. Dan menurut saya, anak zaman sekarang ini agak kurang dalam beretika berbicara. Mungkin karena pengaruh gadget atau perkembangan teknologi. Contohnya, saya sering sekali melihat anak-anak di sekitar rumah saya yang sering berkata kotor, kasar, bahkan jorok saat bermain dengan teman-temannya atau saat mereka bermain gadget atau game online. Nah, dari isu-isu seperti ini, ada beberapa orang berpendapat bahwa etika anak zaman sekarang ini sangat buruk, mulai dari tutur bahasa, cara bersikap, dan cara mengontrol emosi. Nah, sebagai contoh kecil, saya melihat anak zaman dahulu itu tidak ada yang namanya lewat tanpa permisi terhadap orang lain, keluar tanpa pamit terhadap kedua orang tua, dan zaman dulu itu tidak ada yang namanya guru kelas tidak dihargai oleh muridnya. Bahkan saya sendiri sering melihat berita di televisi di mana murid yang membuli, membentak, memukuli, bahkan gurunya di kelas itu dipukuli. Anak zaman sekarang mulai dari moral dan etika benar-benar buruk jika kita melihat dan kita bandingkan dengan anak yang hidup pada zaman dulu. Mungkin ada banyak faktor-faktor yang mempengaruhi, seperti faktor eksternal yang paling sangat mempengaruhi, karena adanya perkembangan teknologi yang sangat pesat dan juga banyak budaya luar negeri yang masuk tanpa disaring dulu atau difilter. Lalu ada faktor internal juga, yaitu seperti kesadaran diri dan peran orang tua. Contoh, banyak anak zaman sekarang yang masih belum bijak menggunakan media sosial. Contohnya juga banyak remaja yang mengupload postingan atau video yang kurang mendidik, bahkan berkomentar toksik sembarangan di postingan orang. Mungkin karena mereka belum sadar tentang bahaya sosial media jika tidak digunakan dengan baik. Nah, menurut saya, tidak semua anak zaman sekarang itu berakhlak buruk. Ada juga yang berakhlak baik. Nah, semua ini tergantung pada didikan orang tua dan lingkungan sekitar rumah. Dan masih banyak lagi yang mempengaruhi sikap atau akhlak dari seorang remaja. Baik teman-teman, kita masuk kepada pembahasan selanjutnya mengenai apologetika. Nah, apa itu apologetika? Apologetika itu berasal dari kata apologi. Dia berasal dari kata Yunani yang pada dasarnya dia memiliki arti tentang memberi pembelaan. Lalu ketika kita kaitkan dengan apologetika Kristen, itu dia memiliki arti bahwa ilmu tentang pembelaan iman Kristen. Nah, teman-teman, ada banyak kaum skeptis yang sampai dengan saat ini masih meragukan keberadaan Allah, bahkan tidak sempat untuk menyerang kepercayaan kepada Allah di dalam Alkitab. Ada banyak kritikus yang menyerang pengilhaman, bahkan doktrin mengenai Alkitab yang tidak sama sekali memuat kesalahan. Lalu ada juga banyak guru-guru palsu yang mempromosikan doktrin yang salah, bahkan menyangkal kebenaran-kebenaran kunci dari iman Kristen. Nah, untuk itu teman-teman, misi dari apologetika Kristen ini untuk memerangi semua gerakan-gerakan ini serta mempromosikan Allah Kristen dan kebenaran Kristen. Jadi tidak ada alasan bagi seorang Kristen untuk sama sekali tidak mampu mempertahankan imannya. Setiap orang Kristen itu dia harus mampu memberi penjelasan yang cukup mengenai iman mereka di dalam Yesus Kristus.
Jadi memang tidak setiap orang Kristen itu harus menjadi ahli dalam apologetika, tidak. Namun setiap orang Kristen itu dia perlu mengerti apa yang mereka percaya, mengapa mereka percaya, bagaimana membagikannya dengan orang lain, lalu bagaimana mempertahankannya dari kebohongan dan serangan. Apologetika Kristen itu sendiri dia menyajikan pembelaan yang masuk akal terhadap iman dan kebenaran Kristen kepada mereka yang tidak memahaminya. Nah, teman-teman, apologetika Kristen itu dia merupakan sebuah aspek yang sangat diperlukan dari kehidupan Kristiani seseorang. Setiap orang Kristen itu diperintahkan untuk senantiasa siap dan diperlengkapi untuk memberitakan Injil serta mempertahankan iman kita. Nah, seperti yang dipaparkan oleh Alkitab yang bisa kita baca dalam Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20 dan 1 Petrus pasal 3 ayat 15, itu merupakan hakikat dari apologetika Kristen.